Assalamualaikum, good morning everyone. Gimana kabarnya hari ini? Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang toleransi. Kehidupan yang ada di dunia ini memiliki keberagaman yang begitu besar. Bahkan dalam satu keluarga saja sudah bisa ditemukan keberagaman tersebut. Keberagaman bisa terjadi karena adanya perbedaan antara satu orang dengan orang lain. Tentunya kita juga sadar, jika di mana kita berpijak selalu saja ada perbedaan. Entah dari suku, ras, agama, dan hal lainnya. Namun di balik perbedaan tersebut, jika kita bisa menjunjung tinggi rasa toleransi, bisa memberikan sebuah dampak yang begitu positif untuk diri kita pribadi dan juga diri orang lain. Apakah kalian tahu apa itu toleransi? Toleransi merupakan salah satu nilai karakter yang sudah harus ditanamkan sejak pendidikan anak usia dini. Toleransi adalah sebuah perilaku manusia sebagai makhluk sosial untuk menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, baik antar individu maupun antar kelompok di masyarakat. Contoh toleransi di lingkungan sekolah. Di sekolah Greenfield, siswa-siswi dari berbagai latar belakang budaya dan agama belajar bersama di lingkungan yang inklusif. Salah satu kelas di sekolah ini, kelas 6A, dipimpin oleh seorang guru yang bernama Ibu Sarah, di mana ia sangat peduli tentang nilai-nilai toleransi. Suatu hari, ketika sedang berlangsung diskusi tentang keberagaman di kelas, salah seorang siswa bernama Ali mengangkat tangan dengan penuh semangat. Ibu Sarah, saya ingin berbagi pengalaman saya tentang Ramadan dengan teman-teman sekelas. Tentu Ali, silakan lanjutkan. Ramadan adalah bulan suci bagi umat Islam di mana kita berpuasa dari fajar hingga senja. Selain itu, kita juga berdoa lebih banyak dan berusaha meningkatkan kualitas diri. Saya pikir, jika kita bisa saling menghormati dan mendukung satu sama lain selama Ramadan, itu akan menjadi contoh yang baik tentang nilai toleransi. Teman-teman sekelas mengangguk setuju, dan suasana di kelas terasa hangat dan terbuka. Kemudian, seorang siswi yang berasal dari keluarga Hindu bernama Maya juga ingin berbicara. Saya juga ingin berbagi tentang perayaan Diwali, festival cahaya yang sangat penting bagi umat Hindu. Diwali adalah waktu di mana kita merayakan kemenangan cahaya atas kegelapan dan kebaikan atas kejahatan. Saya percaya bahwa dengan saling menghormati dan memahami, kita bisa merayakan perbedaan kita dengan damai. Diskusi di kelas berlanjut, dan setiap siswa mendapat kesempatan untuk berbagi tentang budaya, tradisi, dan kepercayaan mereka. Melalui dialog terbuka dan pengertian, siswa-siswa belajar untuk melihat keberagaman sebagai kekayaan yang memperkaya pengalaman mereka. Dengan demikian, kelas 6A di sekolah Greenfield menjadi contoh yang hidup tentang betapa pentingnya toleransi dalam membangun komunitas yang harmonis dan inklusif. Langkah kecil seperti ini membawa perubahan besar dalam membentuk generasi yang menghargai dan menghormati perbedaan. Contoh toleransi di lingkungan keluarga. Pada suatu hari di kota Bandung yang permai, terdapat sebuah keluarga cemara yang hidup di kota tersebut. Cerita dimulai ketika seorang kakak bernama Shino dan seorang adik yang bernama Anna selalu saja saling bertengkar di rumahnya. Anna, kenapa kamu selalu saja merusak mainanku? Itu tidak sengaja, Kak Shino. Kenapa kakak selalu marah-marah? Ma, kenapa anak-anak kita selalu bertengkar? Kita harus mengajarkan mereka tentang toleransi. Ya, kita harus menjadi contoh bagi mereka. Mari kita bicarakan dengan mereka tentang pentingnya saling menghormati. Anak-anak, Ya. kita harus belajar untuk saling menghargai perbedaan dan bersikap lebih toleran satu sama lain, apalagi kalian adalah adik kakak. Yang dibilang ayah benar, toleransi adalah kunci keharmonisan keluarga. Jika kita bisa menghormati perbedaan satu sama lain, kita akan menjadi keluarga yang lebih bahagia. Tapi terkadang kita punya pendapat yang berbeda, Ma. Itu yang membuat kami bertengkar. Ya, seperti ketika kami memilih film yang akan ditonton bersama. Terkadang kami tidak setuju satu sama lain. Itu wajar anak-anak. Setiap orang memiliki preferensi dan pendapatnya sendiri. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menangani perbedaan itu. Toleransi itu berarti mendengarkan satu sama lain dengan penuh pengertian, bahkan jika kita tidak setuju sekalipun. Jadi, bagaimana kita bisa menjadi lebih bersikap toleran di dalam keluarga, ya? Apakah itu berarti Anna harus setuju dengan semua yang dikatakan Kak Shino? Tidak, Anna. Toleransi bukan berarti kita harus setuju dengan semua orang, tetapi dengan bertoleransi berarti kita menghargai perbedaan pendapat dan mencari solusi yang adil. Kita bisa mulai dengan berbicara secara terbuka dan jujur, serta menghormati pendapat masing-masing.
Dengan saling mendukung dan menghormati satu sama lain, kita bisa menjadi keluarga yang harmonis dan toleran. Dan jangan lupa, keluarga adalah tempat di mana kita belajar untuk menjadi lebih baik setiap hari. Aku mengerti, Mah. Adik, maafkan aku jika aku selalu marah-marah kepadamu. Maafkan aku juga, Kashino. Aku akan lebih berhati-hati saat meminjam mainanmu agar tidak merusaknya. Akhirnya, suasana pun kini semakin menjadi hangat di dalam keluarga cemara tersebut. Contoh toleransi di lingkungan masyarakat. Di sebuah lingkungan masyarakat yang beragam, terdapat berbagai keluarga dengan latar belakang etnis, agama, dan budaya yang berbeda. Meskipun demikian, mereka hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati satu sama lain. Kisah dimulai ketika seorang anak bernama Kian dari keluarga Islam berteman dengan Mia, seorang anak perempuan yang berasal dari keluarga Hindu. Mereka sering bermain bersama di taman dan saling berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Suatu hari, ketika mereka sedang bermain di taman, mereka melihat seorang kakek tua di seberang jalan sedang kesulitan menyeberang karena cacat fisiknya. Tanpa ragu, Kian dan Mia langsung menghampirinya dan menawarkan bantuan mereka. Kek, boleh kami bantu menyeberangkan kakek? Terima kasih, Nak. Sungguh baik hati kalian. Mereka berdua dengan sabar menuntun kakek tua itu menyeberang jalan dengan aman. Setelah berhasil menyeberang, kakek tua itu berterima kasih sekali lagi dan memberikan mereka bunga kecil sebagai ucapan terima kasih. Ini untuk kalian berdua, sebagai tanda terima kasih kakek. Karena kalian sudah membantu kakek menyeberang. Kian dan Mia menerima bunga itu dengan senang hati dan berterima kasih pada kakek tua itu. Mereka kemudian kembali ke taman dan mereka membawa bunga pemberian kakek tua itu bersama-sama. Lihat Kian, bunga ini indah sekali. Ya, Mia, dan bunga ini juga mengingatkan kita bahwa kebaikan dan toleransi adalah bunga yang harus kita tanam dan pelihara di dalam hati kita. Mereka kemudian menempatkan bunga itu di tengah-tengah taman sebagai simbol persatuan dan toleransi di lingkungan mereka. Di hari itu juga, bunga toleransi pemberian kakek tua itu menjadi simbol kebaikan dan kerukunan di antara semua penduduk di lingkungan mereka. Itu adalah beberapa contoh dari berbagai toleransi yang dapat kalian tiru, baik di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Dengan adanya sikap bertoleransi dalam diri kita terhadap orang lain, mencerminkan kita dalam menjaga dan membangun persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Karena bel pulang sudah berbunyi, mari kita tutup pembelajaran hari ini. Semoga dengan pembelajaran hari ini menjadikan kita untuk menjadi warga negara dan pribadi yang memiliki sikap toleransi akan perbedaan suku, ras, dan agama di negara Indonesia.